Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Alhamdulillah kita masih dengan tema yang sama hari ini tentang makna bersyukur bersama dengan Ustadz Zulfahmi Siregar dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim Al-Hijrah Lempuing. Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz ya. Baik Bu, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Iya, silakan Ibu. Oh, yang di belakang dulu boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suprati dari Majelis Taklim An-Naba mau bertanya Pak Ustadz. Ini saya kan sehari-hari itu suka bawa bunga melati, kan ada tanaman bunga melati di depan rumah, sering dibawa masuk ke rumah. Itu kata anak saya itu mengundang gitu Pak, mengundang makhluk gitu. Itu termasuk syirik apa enggak Pak? Itu aja Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suprati. Pak Ustadz boleh langsung dijawab saja Pak Ustadz. Baik, Ibu. Kalau niatnya memang itu supaya untuk mengundang niatnya. Kalau niatnya untuk mengundang ya itu syirik. Ya, tapi kalau tidak ada unsur lain, niat kita semata-mata untuk mengharum ruangan kita supaya tidak ada masalah, silakan saja. Ya, itu kan harum. Boleh saja di tapi kalau sudah niatan ini, oh mana baju, ya Bu ya. Nah itu lain Bu ya. Hidupin sesajen, minta jin, minta apa segala macam makhluk-makhluk supaya masuk, kan tidak boleh, kan syirik Bu ya. Tapi kalau cuma harum tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya Ibu ya. Bu Suprati kembalikan lagi ke niatnya berarti Bu ya. Iya silakan. Bu ada lagi Bu yang mau tanya? Boleh langsung saja. Ditekan dulu Bu tolong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini dari Masjid Al-Hijrah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, anak saya kan sudah remaja itu, udah SMA. Itu disuruh sholat susah, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya. Sarana. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tini. Pak Ustadz boleh langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Ibu. Jadi tarbiyatul aulad qobalal wiladah, mendidik anak sebelum lahir, perlu dilakukan oleh orang tua. Mulai dari makanan yang disajikan untuk si janin ketika dalam kandungan sebelum lahir, dari makanan, kemudian dari sikap orang tuanya, perilaku orang tuanya selama anak itu dalam kandungan. Ya, kalau umpamanya ibu selama mohon maaf hamil hobi joget, ya misalkan gitu kan, penyanyi dangdut misalkan, bisa jadi anak itu nanti jadi penyanyi dangdut, ya kan Bu ya. Jadi kalau ibu selama hamil misalkan, mama untuk ibu-ibu di rumah nih, pemirsa di rumah. Jadi selama kita hamil sering baca Quran. Pendidikan sebelum melahirkan anak itu. Jadi dari ucapan dijaga, perbuatan kita dijaga, makanan jangan sampai masuk makanan-makanan yang tak baik, gitu kan. Baru kata Imam Al-Ghazali, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Mendidik anak setelah lahir. Dia ajarkan, bimbing nilai-nilai Al-Quran. Yang pertama adalah tauhidnya diperbaiki. Diajarkan sholatnya. Ini kita orang tua kadang-kadang sibuk nyuruh anak sholat, bapak emaknya main apa namanya itu, ya tidak mungkin. Mungkin pertama, tapi pun kalau sudah kita lakukan Bunda, misalkan itu sudah kita lakukan, ya tugas kita berdoa kepada Allah, memohon pada Allah, ketuk hatinya dengan bantuan Allah. Karena kita orang tua ini mungkin sudah melakukan itu semua. Sudah kita masukkan pesantren misalkan. Ya misalkan sudah kita panggil guru ngaji ke rumah, tapi anak itu belum mau sholat. Bahkan sekolahnya di sekolah agama, tapi anak itu belum juga sholat misalkan. Mungkin kita juga perlu di situ evaluasi juga kita sebagai orang tua. Bagaimana kita sholat kita? Bagaimana kita orang tua dalam cara mendidik anak itu? Perlu dievaluasi, ya. Itu kira-kira Bu. Jadi nanti misalkan contoh kecil saja kan, orang kini kan banyak suruh anak sholat, tapi ibu bapaknya belum bisa memperbaiki
sholat. Mati-matian nyuruh anaknya ngaji, tapi mak tidak pernah buka Quran. Ini kayaknya repot nih kan, tidak bisa itu, berat itu. Jadi kita ini dimulai dari sini. Maka orang tua itulah pendidikan pertamanya. Anak orang tua itu adalah pendidikan pertamanya. Madrasatul ula. Madrasatul ula itu adalah orang tuanya. Bukan sekolahnya. Sekolah itu dapat cuma 20% itu, Bu. Jadi di orang tuanya itulah 80%-nya. Pendidikannya, apa segala macam kebaikan-kebaikan tergantung orang tua. Orang tua. Itu Bu ya. Iya. Udah jelas Bu? Iya. Pak Ustadz, tapi saya ingin menambahkan, untuk anak kalau sudah di usia sebesar itu apakah masih boleh dipukul Pak Ustadz? Diingatkan dengan cara ditepuk, dipukul seperti itu. Ya, kalau Nabi kan 7 tahun, anak diperintahkan sholat, kemudian belum juga pergi sholat, dipukul. Pukulan itu bukan pukulan yang menyakiti ya. Jadi maksudnya itu apa namanya? Kiasannya adalah begitu pentingnya itu perintah sholat, satu. Yang kedua, pentingnya orang tua bertanggung jawab terhadap anak dalam urusan nilai-nilai agama itu. Kadang-kadang udah ada sholat tapi dibiarin. Orang tua ini pembiaran namanya. Pembiaran namanya Bunda. Jadi jangan begitu. Jadi kita kalau sudah tahu anak itu misalnya seperti itu, kali-kali ya sudah. Sering-sering diajak ke masjid, kumpul dengan orang-orang soleh. Jangan sering diajak ke mall mah juga, kemana-mana terus. Tidak pernah diajak ke tempat-tempat yang kira-kira membangun jiwanya untuk religiusnya itu. Jadi kita pengen anak itu baik, tapi kita tidak ada usaha. Itu harus usaha kita harus maksimal gitu kan. Iya, Jadi, baik. Terima kasih Bu Ustadz. Baik Bu, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Iya. Ya. Belum ada? Belum ada. Pak Ustadz, mungkin saya ya Pak Ustadz ya, boleh. bertanya lagi Pak Ya, Ustadz. Nih Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk membedakan antara rasa syukur dan antara puas diri Pak Ustadz? Puas diri di sini tuh yang membuat kita tuh sudah malas untuk berusaha kembali ketika kita mencapai suatu yang kita inginkan gitu Pak Ustadz. Ya satu, dia kalau orang yang bersyukur ini pertama kelihatan dari satu ibadahnya. Orang yang banyak bersyukur, insya Allah ibadahnya itu kedekatan dengan Allah itu pasti baik. Beda dengan orang yang tak bersyukur. Orang sudah merasa puas kemudian tidak melakukan apa-apa, berarti ini orang sudah merasa ya cukup, qanaah, tapi jangan sampai misalkan ibadahnya terhalang. Gitu. Boleh saja misalkan kita jangan ada namanya sifat jenuh lah ya. Kalau dalam urusan kebaikan itu misalkan melakukan satu amal, bentuk amal, dia merasa jenuh kan tidak bagus. Tanda orang bersyukur itu kan dia bisa memanfaatkan semua kenikmatan-kenikmatan Allah dalam urusan ibadahnya. Kalau harta misalkan, dia bisa dipakai untuk sedekahnya bagus gitu kan. Ya, kalau misalkan kesehatannya, ya orang ini tidak pernah absen misalkan di masjid sholat berjamaahnya. Kemudian tidak pernah tinggal majelis taklimnya, di mana-mana ada orang kumpul orang soleh ada terus. Ada. Tapi kalau ada orang itu jenuh dalam urusan kebaikan-kebaikan, itu tandanya orangnya sudah masuk kufur nikmat itu. Kufur nikmat. Ya bukan orang bersyukur lagi namanya. Iya Pak Ustadz. Saya jenuh kadang-kadang, aduh bosan ini apa. Padahal kebaikan itu tidak ada batasan, terus kita lakukan. Terus dilakukan. Itu tandanya orang yang bisa memanfaatkan nikmat, mensyukuri nikmat pada Allah. Iya, itu salah satu tandanya Pak Ustadz. Tandanya, ya. iya. Baik Pak Ustadz, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.